Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Depok. Kita bertemu lagi dalam doa Sabtu pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai hari kita pada hari ini, marilah kita memulai dengan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali hamba-Mu mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Hamba-Mu bisa hadir datang di tempat ini Tuhan. Dan kami akan memulai doa Sabtu kami Tuhan dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat mengetuk pintu hati kami, bahkan menyadarkan kami tentang kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami. Kami angkat hanya ke dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya, amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai pagi hari ini dengan penuh sukacita, dan baiknya lagi kita memulai hari ini dengan penuh ucapan syukur dan menerima berkat Tuhan. Sebelum kita memulai doa Sabtu kita akan memulai dengan renungan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita mengingat lagi di bulan Desember ini sudah semakin dekat sekali dengan kelahiran Tuhan Yesus kita. Dan pada tanggal 25 Desember nanti akan diadakan perayaan ibadah-ibadah Natal di berbagai gereja di seluruh dunia maupun di Indonesia. Dan pada kali ini saya akan membawakan renungan diambil dari tema bulan ini, yaitu menerima kemuliaan Allah yang telah dinyatakan dari Yohanes 1 ayat 14. Itu adalah tema bulan Desember ini. Kali ini saya memberikan tema yaitu kemuliaan Tuhan ada bagi manusia yang berkenan kepadanya, yang diambilkan dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan bacakan bersama-sama dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Apakah sudah ketemu? Kalau misalkan sudah ketemu, kita akan membacakannya bersama-sama dan saya akan memimpinnya. Dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 dengan tema yaitu gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat.
Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 8-20. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari gembala-gembala yang ada di padang saat itu, di mana mereka memuliakan nama Tuhan, karena mereka mendengar dan juga melihat bahwa seorang juru selamat telah lahir kala itu. Mereka diberitahukan oleh para malaikat tentang adanya seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin, dan itu adalah juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Dan melalui ayat tema hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk meyakini bahwa yang patut kita muliakan ialah Tuhan. Dan melalui Yesus ini, kita bisa mengenal bahwa Allah itu besar dan juga maha kuasa. Di mana kita sudah membaca dan juga merenungkan firman ini dari gembala-gembala yang mereka diberitahukan tentang kabar baik pada saat itu. Berdasarkan ayat tema kali ini dari Lukas pasal 2, ada satu kata yaitu tentang kemuliaan Tuhan. Dan saya mengambil tema yaitu kan kemuliaan Tuhan ada bagi manusia yang berkenan kepadanya. Kita akan belajar terlebih dalam dari arti kemuliaan. Mungkin di dalam kita atau ada di antara kita yang mengerti tentang arti kemuliaan. Kalau misalkan kita sebagai manusia memahami kata kemuliaan itu pasti berhubungan dengan kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi. Dengan adanya kemewahan, kekayaan, dan biasanya kata kemuliaan ini bisa kita jumpai di kerajaan-kerajaan. Dengan adanya kata yang mulia, kemudian di bagian persidangan juga ada kata yang mulia. Nah, itu adalah contoh dan arti dasar dari arti kemuliaan menurut kita. Contoh kata lain adalah kata yang mulia ini mempunyai kedudukan yang tertinggi, serta ada kebalikannya dari kata yang mulia. Kata mulia itu kebalikannya adalah kata hina. Adakah di antara kita yang mau dihina, Bapak Ibu Saudara? Saya rasa tidak ada ya. Karena siapapun kita manusia di dunia ini tidak akan ada yang mau disebut hina. Oleh karena itu, kemuliaan banyak dihubungkan dengan jabatan dan juga kemewahan menurut manusia. Terkadang untuk mendapatkan hal tersebut banyak sekali cara dan banyak sekali macam hal yang bisa dihalalkan. Dan yang paling menyedihkan adalah masih banyak orang Kristen di luar sana maupun hamba-hamba Tuhan yang melihat jabatan di dalam gereja itu bukan sebagai wadah untuk melayani, melainkan untuk menaikkan gengsi dan mendapatkan kemuliaan. Nah, pastinya itu adalah contoh yang tidak baik untuk kita sebagai orang Kristen. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak menginginkan hal tersebut. Dan saya yakin pula bahwa kita semua melayani di gereja itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Lalu bagaimana sebenarnya pemahaman mengenai kemuliaan menurut Allah? Dan ketika kita mengetahui bahwa ketika Yesus lahir kala itu, di mana firman itu telah menjadi manusia sebagaimana yang digambarkan oleh Paulus, yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 5-7 dituliskan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diwujudkan sebagai wujud Yesus yang pada kala itu lahir. Dituliskan juga oleh Yohanes di surat Yohanes pasal yang pertama ayat 14 yang mencatat bahwa kemuliaan Allah itu juga telah dinyatakan. Nah, itu juga sudah dituliskan di dalam Alkitab kita ya, bahwa kemuliaan Tuhan itu telah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Allah mau menyatakan kemuliaannya, yaitu kasih dan juga kebenarannya kepada manusia. Untuk itu Allah rela merendahkan dan juga
mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba dan juga sebagai seorang manusia melalui Yesus Kristus. Kemuliaan Allah yang kita kenal selama ini sudah diwujudkan dalam bentuk seorang manusia yang kita kenal, yang lahir ke dunia, dan ia juga disebut sebagai juru selamat. Bagaimana kemuliaan Tuhan ada bagi manusia yang berkenan kepadanya? Kalau kita membicarakan mengenai berkenan, kita bisa mengambil contoh dari para gembala-gembala saat itu yang ditemui oleh para malaikat pada saat itu. Para malaikat mengatakan kepada mereka untuk pergi dan juga mengikuti bintang yang ada di timur. Mereka melihat malaikat-malaikat itu dan juga bala tentara surga yang memuji Allah pada saat itu. Mereka cepat-cepat pada saat itu dan juga menjumpai Maria dan juga Yusuf pada kala itu. Mereka berkenan untuk melakukan itu tanpa suatu paksaan, karena mereka melihat kemuliaan Allah di antara para malaikat itu. Terang bercahaya dan gelap akan dimusnahkan. Saya mengajak kita semua untuk terus percaya bahwa kemuliaan Allah itu berkenan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, apa yang akan terjadi? Maka kemuliaan Allah tidak akan ada bersama kita. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, baiklah kita berkenan kepada Tuhan dan juga kita menuruti segala hal yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun permasalahan, apapun jalannya, pasti Tuhan akan memberikan. Kita mengingat kembali bahwa kematian Yesus di kayu salib serta kelahirannya yang ke dunia itu mengingatkan kepada kita bahwa nantinya kita juga akan bersama-sama dengan Allah di surga, bersama dengan kemuliaannya yang ada di surga. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kita menerima kemuliaan Allah yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk setiap kemuliaan, kemurahan, bahkan pertolongan-Mu yang ada dalam diri kami, dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjalankan aktivitas kami dengan sangat baik, dengan sangat luar biasa penuh dengan penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengingat kembali bagaimana Engkau lahir ke dunia, serta mengorbankan diri di atas kayu salib untuk kami semua Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati bahkan menolong kami dalam setiap kesusahan maupun dalam setiap kesenangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah renungan pada pagi hari ini yang bisa kami renungkan, bahkan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.